kehidupan hingga saat ini. Saya mengajar tampilan tata rias pengantin, tata kecantikan rambut, dan tata kecantikan kulit. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada tahun ini saya kembali dipercayakan di FKB Eden untuk mengajar di program PKW bidang keterampilan tata rias pengantin. Adapun yang akan diajarkan adalah tata rias pengantin 4 gaya, yaitu tata rias pengantin gaun panjang, tata rias pengantin gaun panjang berkerudung, tata rias pengantin bugis, dan tata rias pengantin toraja, dan diikuti oleh 25 peserta anak. Yang pertama ini sanggul yang dipakai untuk adat toraja, konde panjang, kemudian sanggul bolong pentong digunakan di tata rias pengantinnya. Yang pertama digunakan sebelum kita mulai sanggul, terus tata rambut yang kita gunakan untuk rambut, pengisi sasar yang digunakan untuk menghias rambut, kemudian sisir cupil untuk menghindar dari sanggul, dan sisir halus setelah pembuatan tata rias rambut, jepitan pendek, kemudian jepitan hitam pendek, dan jepitan hitam panjang. Habis itu harness dan hairspray untuk menguatkan atau menyempurnakan pembuatan sanggul. Alat dan bahan untuk merias wajah calon pengantin. Pertama-tama langkah kerjanya itu kita menuliskan wajah calon pengantin dengan menggunakan quick laser dan Flexonic serta atas wajah atas. Selanjutnya di pemberian pelembab atau moisturizer. Moisturizer ini kita diamkan beberapa saat agar meresap ke dalam kulit. Kita masuk langkah kedua, yaitu pemberian foundation dengan menggunakan powder yang sebelumnya sudah dilembabkan terlebih dahulu. Supaya tidak lupa kita cara mencairkan. Setelah kita melihat bahwa semuanya sudah rata, selanjutnya itu pemberian kontur. Kontur di mana kontur ini sebelumnya juga dalam teori kami pelajari di bagian-bagian mana saja wajah yang berkontur menghasilkan wajah yang ideal. Setelah penggunaan kontur, baru kita menggunakan bedak tabur dengan menggunakan skon. Setelah pemberian bedak tabur, baru kita menggunakan bedak padat. Bedak padat ini fungsinya untuk mengikat kondisi dan bedak tabur yang sudah ada di wajah si calon pengantin. Langkah selanjutnya ini pemberian pencuci mata. Mata ya, dengan menggunakan alatnya itu brush yang masing-masing ada fungsinya yang air. Habis itu kita menggunakan elemen pensil, elemen basah, dan maskara. Jadi mana masker? Menggunakan alat lipstick dengan alatnya kuas yang bedak kuat, dan untuk melembabkan wajah kita. Jadi kita saya memperkenalkan busana tata rias pengantin gaun panjang beserta dengan aksesorisnya. Terlebih dahulu memakaikan stocking dan long torso. Setelah memakai long torso, baru kita memakaikan gaun busananya. Kemudian petticoat yang biasa disebut dengan rok dalam. Ini untuk busana wanita. Kemudian untuk busana prianya menggunakan jas ini dan diberikan celananya dan boutoniernya yang disebutkan di sebelah kiri, dada sebelah kiri. Setelah merias membuat sanggul, kita baru pemberian aksesoris, yang dimana setelah pembuatan sanggul kita menggunakan perhiasan mahkota yang cara letaknya 4 jari dari ukuran rambut seperti ini. Letaknya, kemudian pemberian veil atau loyor di bawah sanggul
bagian gelang, aksesoris gelang, dan ada juga. Kemudian yang terakhir pemakaian cincin, kebetulan jari manis dari tangan. Nah, setelah seluruhnya menjadi bagian, terakhir kita menggunakan sepatu untuk pengantin wanita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah SWT dan sebuah kesyukuran di mana tahun ini saya diberikan kepercayaan oleh LKP Eden untuk memberikan pembelajaran tata rias pengantin gaun panjang berkerudung. Yang pertama tentunya kita siapkan dulu gaunnya. Ini adalah gaun panjang untuk berkerudung, ada manset di dalamnya, ada manset. Ini gaunnya panjang menjuntai, kemudian ini adalah peralatan untuk jilbabnya, ini aksesoris, ini jilbab. Pertama-tama sebelum menggunakan jilbab, ini sumpal untuk membentuk sanggul di belakang itu lebih estetik. Kemudian ini ada ciput, terus ini yang berrajut, kain rajut ini adalah untuk jilbab bagian dalam. Bagian luarnya ini ada jilbab panjang. Nah, setelah menggunakan jilbab panjang, baru masuklah ke aksesoris. Nah, aksesoris ini adalah mahkota dikenakan 4 jari dari ujung jilbab, ya. Jadi misalnya seperti ini ujung jilbab, terus ini 4 jari seperti itu. Kemudian ini aksesorisnya, ini kalung, ini anting-anting. Kemudian cincin, sebelum menggunakan cincin akan diajarkan mengenakan dulu kaos tangan, cincin. Kemudian oh ya, ada renda di sini. Ini renda hiasan di ujung sang jilbab bagian dalam. Ini busana untuk prianya. Terdiri dari 2, ada celana panjang warna hitam, warna putih, dan ini adalah jasnya. Nah, ini kemudian di ujung jas, ini di atas, ini akan diberikan juga boutonniere seperti pengantin gaun panjang, ada boutonniere-nya. Kemudian hiasan untuk pengantin pria, ada kalung panjang yang harus dikenakan seperti ini. Kemudian ini semua kami persiapkan untuk peserta, sehingga peserta tahu cara pemakaiannya dan tahu gimana penempatannya. Dan ini ada peci. Peci ini digunakan untuk pengantin pria. Inilah persiapan yang kami lakukan menjelang program PKW yang akan dilaksanakan di LKP Eden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya diberikan kepercayaan untuk memberikan materi pembelajaran pengantin bugis. Sebelum kita memberikan materinya, tentunya kita menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Ini adalah busana dan aksesoris. Saya ingin memperkenalkan dulu seperti yang saya akan lakukan kepada peserta didik. Sebelum kita mengenakan busananya, kita jelaskan dulu apa nama adatnya dari semua yang melenceng. Ini menggunakan baju bodo warna merah. Di adat Bugis biasa yang digunakan warna merah itu untuk akad nikah. Kalau warna hijau biasa digunakan untuk mapaci. Nah, ini baju bodo dengan sarung. Kemudian ini selendangnya bagian dalam. Nah, di ujung selendang ini ada namanya pamoneang di ujung selendang. Kemudian ada beberapa kalung di dalamnya. Yang paling dalam ini yang pendek, ini adalah mastura. Nah, kemudian yang dalam yang banyak matanya ini geno makbule. Kemudian di luarnya ini adalah geno si batu. Kemudian ini kolara. Nah, begitu banyaknya yang nempel di aksesoris pengantin Bugis. Nah, selain ini kita masuk ke perlengkapan busana. Ini simataya yang biasa dipasang di lengan pengantin. Setelah digunakan, ini akan diikat di ujungnya seperti ini.
Kemudian ini aksesoris di bagian kepala, kemudian masuk ke gelang. Nah, ini ada gelang atau busana di kiri dan kanan. Nah, sekarang kita masuk ke pengantin pria. Di pengantin pria tentunya kalau busananya warna merah, jas untuk pria pun jas tutupnya juga warna. Nah, setelah sarung, kemudian ini adalah kalau orang bilang pak beken untuk mengikat sarung itu. Nih, itu pak bekennya. Ini setelah ini adalah penutupnya. Kemudian ini selendangnya. Ya, kalau laki-laki bukan selendang tapi selempang. Selempangnya. Nah, ini sama. Kalau perempuan selendang, kalau laki-laki selempang. Inilah yang digunakan. Kemudian masuklah ke topinya. Nah, ini topinya atau sigara untuk pengantin pria. Dan ini namanya bunga serampa. Ini menjuntai ke bawah. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Menjuntai seperti ini. Nah, ini tentunya kami persiapkan terlebih dahulu untuk memberikan materi pembelajaran. Dan selalu setiap mau memasuki materi praktek, kami ajarkan dulu teori dan maknanya dari apa yang akan kita berikan kepada peserta didik. Baiklah, selanjutnya saya memperkenalkan busana dan aksesoris pengantin Toraja. Pertama-tama, ini baju Toraja yang terdiri dari 2 potong yang terbuat dari kain tenun. Di bajunya dan ini sarungnya. Kemudian yang menempel ini namanya kandore. Nantinya cara memainkannya akan kami ajarkan cara memainkan kandore. Terus begini bagian belakangnya. Kemudian kita memasangkan kalung. Ini namanya larak kandung leko. Kemudian manikatan. Ini semua yang menempel di badan pengantin. Setelah itu kita masuk di bagian aksesoris. Sesudah menyasar, kita menggunakan namanya sakti yang diletakkan di dahi seperti ini. Kemudian setelah memasang sakti, kita menempelkan sanggul atau kondek pandan yang berbentuk angka 8. Kita memasangkan tusuk kondek, kita memasangkan anting-anting yang berbongkok yang berbentuk udang. Itu kiri dan kanan juga. Kemudian kita memasangkan baru bulawan yang dipasangkan di tengah-tengah kepala seperti ini cara pemasangannya. Kemudian itu kita memasangkan tidak yang ditusukkan di kondek kiri dan kanan. Kemudian kita memasangkan kombang kalua, cara perasakannya yang disilang-silangkan baru diikat. Terakhir kita memasangkan keris atau gayang untuk pengantin wanita, sedangkan untuk pengantin pria dipasangkan namanya pasang timbo. Dan inilah semua busana dan aksesoris pengantin. Ya, kali ini saya ingin menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan untuk membuat keterampilan di tata rias pengantin. Mengajarkan untuk membuat hand bouquet atau bunga tangan. Peralatan yang akan saya siapkan, yang pertama ada ini bunga artificial, bunga plastik, ya, berbahan plastik, bunga artificial yang akan dirangkai. Kemudian ini stangnya, stand untuk merangkai, biasanya ini seperti ini. Kemudian kita merangkai. Nah, ini standnya. Terus kemudian ada oasis atau gabus. Oasis gabus ini kami perkenalkan ke peserta didik bahwa ada 2 macam. Nah, selain ini untuk merangkai tentunya kita menggunakan gunting untuk memotong. Kemudian ini tang potong karena bahannya artificial, ada kawat jadi tang potong. Kemudian untuk menyambung kita gunakan isolasi. Jadi yang pertama biasa kita gunakan dulu isolasi bening seperti ini. Setelah tersambung, kemudian kita tutup sambungannya dengan isolasi daun, ya seperti ini. Kemudian untuk menguatkan rangkaian, biasa kita gunakan ini
lem lilin. Ini lem lilin seperti ini, dan kita gunakan glue gunnya. Ini glue gunnya. Kemudian untuk hiasan sebagai menjunteng ke bunganya, kita ajarkan anak-anak membuat juntaiannya, yaitu dari pita satin. Pita satin warna putih, biasa saya ajarkan warna putih dan warna pink. Nantinya saya akan persiapkan semuanya ini untuk masing-masing peserta. Harapan saya peserta akan memiliki kemampuan merangkai, dan tidak hanya merangkai bunga artifisial tapi bunga segar bunga, karena ini merupakan penghasilan tersendiri selain sebagai perhias. Demikian.